Muda harapan bangsa, semburat fajar menyapa bumi yang tenang. Suara anak pulau. Ayo, minta apa? Kemana kita berlayar? Kemana kita berlayar, Pak? Bingung dia. Enggak apa-apa, udah terusin aja. Oke, teman-teman. Ternyata kita berlayar. Ini kemana kita berlayar? Ke Kiri Terangan dong. Kalau ditanya kemana kita berlayar, mana? Ke dusun sebelah RT. Ya Allah, imut ya? RT apa nih? Oke teman-teman, kita kedatangan lagi tamu. Rumah kita yang sederhana ini kedatangan lagi tamu. Sekarang ibu RT 4, Bapak RT 3, 5 dan RT 3. Nah, dikenalin dulu sama teman-teman Ibu RT. Ibu RT 4. Ya Allah, Selamat siang semua. Saya Rika. Saya di sini sebagai Ibu RT 4 dusun sebelah Kiri Terawangan. Saya Hermanto, Ketua RT 05 dusun sebelah Kiri Terawangan. Serius program. Iya, selalu serius ya. Oh iya. Sorry. Kalau enggak bercanda. Enggak lu. Saya yang termuda di sini, nama saya Riki Apriyadi, mendapat sebagai RT 03. Oh, Dusun sebelah, dusun sebelah. Oke teman-teman, kita akan ngobrol banyak hal. Yang paling utama ini baru berapa minggu ya diangkat sebagai RT? Tanggal 4 ya? Tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 benar. 5 ke 14, 9 hari. Iya. Oke. Dalam 9 hari ini baru diangkat nih Bapak dan Ibu RT ini. Bisa nggak jelasin visi besar dari masing-masing RT? Mungkin Ike. ya, Ibu yang RT 4 punya visi besar apa? Fungsinya RT itu sebagai jembatan mendengarkan, membantu, mendengarkan aspirasi warga, membantu perangkat-perangkat desa yang lain. Karena struktural organisasi terkecil itu kan dimulai dari RT, lalu RW. Nggak ada RW di sini. Nggak ada, adanya kan kadus. Ya. Iya, Di sini kan nggak ada RW, di dusun. Saya di sini sebagai Ibu RT 04. Saya punya visi dan misi. Saya harus sebagai pendengar. Apa sih maunya warga saya, keluh kesahnya. Kalau dia punya masalah, kalau bukan mau personal atau tidak personal ya silahkan bercerita. Saya selalu siap mendengarkan asal nggak jam tidur aja. Oh, mantap. Visinya yaitu saya ingin mendengarkan, saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk semua warga saya 04. Selain mendengarkan warga, saya juga ingin mendengarkan tetangga-tetangga di luar warga, kan banyak tuh. Ya. Corporate Oke. dan lain-lainnya. Jadi perlu diketahui kita ada di wilayah 04. Batas-batasnya dari mana-mana aja, mungkin nanti bisa lanjut. Sebagai Ketua RT 04, saya mau tertib. Yang tidak boleh jangan dilakukan. Dan harus lapor. Keluar masuk orang harus lapor ke saya. Non keluarga ya. Kayak ada keluarga yang berkunjung lebih dari 2-3 hari, itu tolong dilaporkan. Terima kasih. Kalau Om Anto Ya, kalau saya di RT 5 kalau menurut saya nggak ada kebijakan tambahan dari diri saya. Saya hanya menyambung lidah dari visi dan misinya Ibu Kadus seperti begitu. Jadi saya hanya membantu untuk mewujudkan visi dan misinya Ibu Kadus. Semoga bisa terwujud kan seperti itu. Terutama kan untuk mensejahterakan masyarakat seperti itu. Tapi saya perlu ada tambahan satu nih. Iya. Kalau untuk kesejahteraan tanpa keadilan kayaknya ngomong kosong ya kan? Jelas itu. Jadi ya, harus ada keadilan. Keadilan dari bagi masyarakat. Keadilan untuk di dusun. untuk di dusun ini seperti itu.
keluarga. Ya untuk keluarga, nggak ada lagi tumpang tindih, Iya. nggak ada lagi ya pokoknya Kesenjangan. ya kesenjangan juga. Kalau Pak Regi, RT muda ini, Oh ya. Kalau saya mencontoh anak-anak muda agar meneruskan semangat generasi yang sebelum-sebelumnya. oh generasi sebelumnya ngapain udah tua mereka sekarang. Kan Oh, yang sama. dulu-dulu kan mereka mungkin sudah lelah akan kegiatan yang yang dilakukan Sebelumnya. Mungkin ada anak muda yang ingin melanjutkan cita-cita RT sebelumnya. Aspirasi anak muda Ya. itu ditampung mungkin Ya. sama lah ya Sama. dari Yoi. Oke, terus kalau program paling dekat yang sudah diberikan oleh Ibu Kadus kepada Bapak-Bapak RT ini apa sama Ibu apa ini kalau di RT 4 yang mungkin program yang paling akan dilaksanakan paling dekat Pendataan warga. sama juga Iya, ya, masih pendataan sama. warga Saya karena masih sama. iya karena memang ada harapan apa sih setelah didata ini kalau di RT 4 sendiri? Harapannya ya warga lebih termobilitas lagi, karena kan di Terawangan ini khususnya di RT 04 atau dusun sebelah juga banyak nih warga yang ber-KTP di Gili Terawangan tapi tidak berdomisili di sini gitu. Itu salah satunya. Itu juga semua ada juga di Ya. RT lain Ya, mungkin? pasti Biasanya belum ini juga ya. pasti. Oh, belum ini juga ya, belum karena harus ada dari pendataan baru ya, pendataan ulang ya. Oh, begitu. Terus maunya gimana kalau itu? Ya maunya tidak ada maunya karena memang mungkin Setelah didata nih. ya karena mungkin si warga tersebut memang ada kepentingan yang mengharuskan dia bertempat tinggal di sana tapi berdomisili di sini, ya tidak apa-apa, mungkin karena udah lansia atau karena memang dia harus menjaga anak yang bersekolah di luar Gili Terawangan, itu make sense lah. Tapi tidak bermasalah ya dengan hal itu, hanya untuk didata saja. Tidak ada masalah selagi kita semua kompak untuk membantu pendataan ini agar kita mendapatkan identitas baru di wilayah yang baru. Oh iya. Wilayah dusun sebelah. Oke. Karena tadinya kan kita masih desa nih, masih Dusun, dusun nih, satu dusun dusun. Gili Terawangan. Jadi kan udah pecah itu, jadi otomatis ke pendudukannya juga, identitas pendudukannya juga harus berubah. Fisik identitas pendudukan. KTP, KK, paspor. Paspor juga harus Oke. berubah ya. Kalau Om Anto yang jadi masalah di RT 5 apa Om? Yang nantinya lebih yang sekarang lagi didengar nih sama Manto nih semenjak baru 9 hari ini jadi RT, ada nggak curhatan-curhatan mendengar yang kemudian akan dikoneksikan dengan visi dan misi Ibu Kadus tadi? Untuk sementara belum ada ya. Belum ada. Jadi kita masih fokus di pendataan ya. Jadi pendataan saya sih menurut saya ini penting juga karena saya harus tahu berapa jumlah jiwa yang ada di RT saya, lansia berapa ya kan, terus balita dan anak sekolah itu juga perlu didata juga. Nah untuk permasalahannya mungkin dari apa namanya, adalah pasti apa sebuah keluarga yang cekcok atau bagaimana ya kan. Oh, Jadi perlu iya. kita Ya namanya juga itu ya, Iya. rumah tangga ya, permasalahan lebih banyak di situ ya kalau RT 5 ya. Kalau Pak Regi ini pemuda berbakat ini bagaimana? Kalau dari saya sih belum ada karena masih baru juga, masih tahap belajar. Mungkin bertahap. Pertama dari pendataan dulu, setelah itu mungkin ada masukan. Oh, jadi tetap terus dikembangkan lagi ya dari ini. Mungkin kalau misalkan apa yang lebih spesifik lagi, oke kita ngomongin pemuda. Kan pemuda kita ini belum terdata juga ya berapa banyak pemuda. Tapi kira-kira apa yang akan dilakukan RT ini untuk membuat trigger pemuda itu tertarik untuk membangun dusun? Kalau di RT 4 gimana? Dimulai dari memperbaiki sumber daya manusia. Banyak warga kita yang sudah berusia barangkali 30, 40, under 30. Kalau saya pribadi, saya mau mengarahkan warga-warga
yang ingin melengkapi strata pendidikannya, mungkin waktu itu SMP-nya belum lulus, SMA-nya belum lulus, jadi mari kita saling membantu, asal ada kemauan, saya siap membantu dengan catatan konsisten, karena di sini kan saya perempuan ya dibanding RT-RT yang lain dan RT-RT di dusun yang lain. Cantik kayaknya. Saya bersedia untuk mengarahkan dan membantu teman-teman, saudara-saudara semua yang memang ingin melengkapi jenjang pendidikannya, yang dulu belum lulus SMP, yang dulu belum lulus SMA. Kalau memang punya niat dan punya minat, silahkan hubungi saya. Saya bisa arahkan ke jalur itu. Paket B, paket C, insya Allah bisa. Nanti dusun akan bantu juga, karena memang Ibu Kadus concern sekali dengan peningkatan sumber daya manusia. Kalau Om Anto, bagaimana kita merangkul si pemuda ini, ada punya cara nggak nih sekarang di RT 5? Setelah didatangi ternyata pemuda di RT 5 itu ada sekian puluh orang gitu, tapi mereka belum bisa mau untuk ikut membantu RT dan dusun. Kira-kira punya cara nggak untuk? Kalau menurut saya sih, cara saya sih harus dikumpulin di dusun, karena dia sebagai wadah. Mungkin Pak RT ada berapa pemuda ya kan? Setiap pemuda dikumpulin, gabung sudah, mereka mungkin maunya apa ya kan? Entah dari olahraga, entah dari musisi ya kan? Kan bisa itu. Kesenian, Ya, olahraga, semuanya pasti ada itu bakat-bakat ini tersembunyi ya kan? Iya betul. Yang harus digali sebenarnya. Ya saya rasa itu saja. Kalau Kak Riki sendiri gimana punya terkait? Kalau dari saya, karena kebetulan pemuda mempunyai Apa? baru 6 grup ya. Oh, Kesenian. kesenian ya. Kesenian. Eh, Kadang mereka banyak yang kumpul di sana juga. Mungkin kemarin sudah saya ngomong sama Ibu Kadus untuk mengumpulkan pemuda-pemuda. Berarti tetap ya SDM itu yang harus ditingkatkan ya dari pemuda, dan bagaimana bisa pemuda-pemudi kita itu bisa maju, diberdayakan untuk kedepannya akan lebih baik. Oke. Mungkin ini kita akan banyak ngobrol lagi, karena kedepannya teman-teman dari Suara Anak Pulau akan tetap jangan lupa subscribe, nanti ikutin terus. Kita akan kawal terus programnya Bapak-Bapak RT ini. Kita akan panggil lagi mereka, bagaimana kelanjutannya. Ini kali pertama karena baru ini perkenalan, bisa dilihat wajah-wajah yang satu cantik tapi ya begini. Ini ganteng-ganteng ya kan, dan ini pemuda, ini pemuda bangsa ini ya kan. Nah, Pemuda dan single. Single, hello, RT single, bahaya. Closing statement Bu RT. Mari kita sama-sama menjaga pulau kita agar lebih nyaman, agar lebih tertib dan lebih bersih lagi, untuk kelangsungan kehidupan kita semua dan kelangsungan pariwisata Gili Trawangan, dusun sebelah terutama. Ya. Om. Ya, mungkin kita bisa jaga kebersihan lingkungan kita sendiri ya, yang terutama ya kan. Nah, itu saja perlu Dikuatkan. Ya. Jadi ada inisiatif dari masyarakat untuk membersihkan lingkungan sendiri. Setelah itu kan mungkin bisa keluar. Kalau saya, mari bersama-sama menciptakan di Trawangan ini seperti kopi yang dinikmati pada pagi hari. Oke, Asik. teman-teman, Suara Anak Pulau ini nanti kita akan kawal terus kayak gimana programnya ke depan, dan ini akan seru untuk di Trawangan ke depan. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah mampir ke Suara Anak Pulau, rumah yang sederhana. Terima kasih, dan pasti kami akan panggil lagi, akan seperti apa kemajuan dan kita akan share progresnya. Oke, sampai ketemu lagi Suara Anak Pulau. Bye. Selamat pagi anak-anak Pulau Indonesia. Kalian masih semangat kan? Ayo bangkit dan semangat. Kita sambut pagi dengan penuh harapan. Selamat pagi Lemesin aja, pemuda jangan dilawan. harapan Semangat!